Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh melalui standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam satu tema. Cara menentukan tema ada dua cara. Yang pertama yaitu guru mempelajari standar kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran, kemudian baru menentukan tema yang sesuai. Dua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan temanya. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema ada beberapa cara, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi. 2. Yang termudah menuju yang tersulit. 3. Yang sederhana menuju yang kompleks. 4. Yang konkret menuju yang abstrak. 5. Tema yang dipilih harus sesuai. Dan 6. Tema yang dipilih mengarah ke 3 ranah. Ranah yang dimaksud yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif menjadi salah satu acuan utama di dalam kurikulum, sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian perkembangan anak. Kognitif meliputi 6 faktor, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge, 2. Pemahaman atau comprehension, 3. Penerapan atau application, 4. Analisis, 5. Sintesis, dan 6. Evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan emosi atau perasaan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Ranah afektif dikelompokkan berdasarkan kategorinya, yaitu 1. Penerimaan, 2. Responsif, 3. Penilaian, 4. Organisasi, 5. Karakterisasi. Ranah psikomotorik adalah perkembangan yang berkaitan dengan gerak atau perilaku anak itu sendiri. Misalnya melompat, menari, melukis, dan lain-lain. Aspek psikomotorik ada 7, yaitu 1. Peniruan, 2. Kesiapan, 3. Respon, 4. Mekanisme, 5. Respon tampak kompleks, 6. Adaptasi, dan yang terakhir penciptaan. Baiklah, di sini kami akan memberikan contoh konsep dasar pemetaan tema. Dengan tema besar yang kita ambil adalah menyayangi makhluk hidup dan subtemanya yaitu menyayangi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti dari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun KD dari menyayangi tumbuhan, yaitu yang pertama dari mata pelajaran PPKN 1.3, yaitu menstrukturi keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.3, menyampaikan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3, menjelaskan makna
keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Di mata pelajaran SBDP yaitu 3.1 memahami unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. 4.1 membuat karya dekoratif. Dan yang terakhir ada dari mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan eksplorasi lingkungan. 4.5 menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, indikator bahasa Indonesia 3.5.1 mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca. 4.5.1 membuat cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat. SBDP 3.1.1 mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. 4.1.1 menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif. PPKN 1.3.1 memberikan contoh hak dalam mengamalkan sila ke-1 sesuai konteks tema. 2.3.1 menceritakan hasil pengamatan tentang hak dalam pengamatan sila pertama. Berikut ini adalah contoh konsep pemetaan tema. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya ataupun kesalahan dalam penulisan video ini, kami kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.